Kita buatkan box yang tergolong simple tetapi enak dilihat. Mas, kalau speakernya gado-gado seperti itu, apakah suaranya jadi bagus? Nah, gokil bro. Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube Tas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Video kali ini juga sama, kita mau membahas audio mobil, yaitu satu buah mobil Honda BR-V yang sudah kita pasang secara total, pengerjaannya full. Dari speaker 3-way, pembuatan box di bagian belakang. Nah, tetapi di tempat kita itu kan bukan hanya menjual barang baru, tetapi menerima jasa instalasi seperti di mobil ini yang sudah kita kerjakan. Kira-kira jasa pemasangannya itu berapa? Karena ada pembuatan custom box di bagian bagasi dan juga ada pembuatan pilar 3-way bagian depan. Nah, selain 3-way ada banyak produk yang dipasang karena ini pelanggan kita lama yang sudah lama banget, sekitar 2 atau 3 tahun tidak ketemu. Tapi tiba-tiba bawa barang-barang tersebut, tentunya tidak satu merek alias gado-gado. Nah, kata teman-teman, kalau gado-gado itu justru yang enak. Karena ada kacangnya, ada tahunya, ada tempenya, pokoknya bikin legit, bikin amazing. Sekarang kita mau review hasil pemasangannya seperti apa karena pengerjaannya sudah dilakukan dari kemarin. Yuk, langsung aja. Kita ngintip bareng-bareng. Ini yang tadi kita maksud barangnya itu gado-gado ya. Jadi subwoofernya ini menggunakan merek ViSonic. Ini juga barang lama. Lalu ada powernya di sini kita bisa lihat menggunakan merek LM Audio 2500.1, berarti monoblok. Nah, di sebelah kanan ini ada satu buah kapasitor bank yaitu Momentum. Nah, ini nih yang kita bilang gado-gado itu baru bagian belakangnya. Nanti akan kita bahas di bagian depannya juga, yaitu dengan speaker yang kelihatannya itu bukan satu merek. Nah, sebelum kita ngomongin ke depan, kita jelaskan dulu. Kita buatkan box yang tergolong simple, tetapi enak dilihat, ya, tidak terlalu besar. Ini 12 ini ukurannya, di pojok sebelah kiri. Nah, di bagian tengah sampai ke ujung sini, ini adalah bagian dari penutup power yang tadi saya ceritakan. Kita tambahkan pemanis, yaitu dipasangkan potongan akrilik, agar waktu lampunya dihidupkan, ini terlihat lebih mewah. Nah, kita lihat dulu nih. Ini hasil kerjaan yang kita lakukan di bagian belakang. Jadi, box ini tergolong semi permanen. Kenapa semi permanen? Artinya tidak untuk diangkat-angkat, tetapi kalau mau balik standar tetap bisa dan tidak merusak bodi sama sekali. Jadi tidak ada bodi yang dirusak. Nah, pengerjaan ini sangat umum ya. Sama seperti yang teman-teman kita melakukan pemasangan, karena audio mobil itu memanfaatkan ruang. Jadi bagaimana bagasinya bisa digunakan walaupun tidak full, tetapi tidak terlalu dimakan oleh barang-barang yang ada di belakang. Yang penting nih, pembuatan box custom seperti ini dibanderol harga berapa? Kalau di tim Amazing itu rata-rata dihargain 3,5 juta. Jadi dengan pemasangan seperti ini, lalu sudah dikasih jaringnya dan juga dikasih akrilik penerang beserta lampunya juga. Sudah terima beres dengan kondisi yang seperti ini. Sekarang kita mau jelasin beberapa produk yang di bawah bangku. Ini dia. Di sebelah kiri juga power lama, yaitu Arch Audio atau ARC Audio, dan di bawahnya ini kalau nggak salah ada merek Intersys yang warna abu-abu, 4 channel power. Nah, untuk power atasnya itu juga 4 channel power. Jadi total ada 8 channel. Untuk prosesor dipasang di bawah bangku sebelah kanan menggunakan merek RC Audio. Kebetulan ini produk lama kita, dulu kita pegang RC Audio, sekarang diganti menjadi Soundtime. Nah, ini sama aja dengan Soundtime sebetulnya. Soundtime lagi, Soundtime lagi. Nah, untuk prosesornya 8 channel itu di harga 5,5 juta. Udah include pemasangan juga. Nah, jadi sistem ini yang barang dari kita hanya peredam 2 pintu dan juga 1 buah DSP RC Audio. Sisanya adalah jasa pemasangan, baik pembuatan box, pembuatan pilar, beserta pemasangan power-powernya.
Jadi speaker yang tadi kita sampaikan, ini speakernya gado-gado, yaitu dengan merek yang kalau nggak salah tadi mid range-nya adalah mereknya Cubic atau Kubik. Tapi Twitternya saya nggak tahu ya. Coba nih, lihat dulu nih. Ini Twitternya atasnya warna keemasan, tapi lebih ke merah sedikit. Kalau ring bagian mid range ini lebih goldnya lebih muda. Mas, kalau speakernya gado-gado seperti itu, apakah suaranya jadi bagus? Nah, mungkin sedikit saya jelaskan ya. Kalau ngomong suara bagus itu menilainya adalah dari kualitas speaker. Bahwa pemasangan audio yang baik itu waktu menggabungkan merek A dengan merek B atau mereknya lain, itu kita harus tahu karakternya dulu. Sama, kalau kalian mau cari jodoh, mau cari pasangan itu harus memahami karakternya. Hubungannya di dalam speaker ini satu karakter. Jadi walaupun saya nggak tahu Twitternya merek apa, Cubic ini dulu sering kita pasang. Bahannya paper, suaranya berbobot, cukup lincah juga, tidak terlalu berat-berat, karena coatingnya speaker ini juga tergolong ideal. Jadi karakternya nyambung dengan Twitter yang jenisnya adalah dom Twitter. Nah, itu pentingnya di situ. Lalu ada pertanyaan lagi, berarti kalau ketemu mid-range dan Twitter, karakter suaranya satu speednya buat geber-geber, satu buat melo, nggak bisa dong. Kalau soal itu tetap bisa dipasangkan. Tetapi maksud saya begini, misalkan kita mengharapkan musik yang halus atau sound quality, tetapi Twitternya cocoknya buat main geber-geber. Nah, digabungkan itu tetap bisa, tetap dipasang. Tetapi nanti hasil suaranya menjadi tidak sesuai harapan. Nah, itu yang paling penting yang menjadi catatan. Nah, catatan yang lebih penting lagi apabila menemukan apakah itu satu karakter suaranya atau tidak, atau beda karakter atau tidak, yang paling penting adalah kita bisa cutting melalui prosesornya. Yaitu yang pertama melihat kemampuan watt. Kalau wattnya Twitter dengan wattnya mid-range terlalu jauh, tapi tidak menggunakan prosesor dan tidak dibikin dengan main aktif, itu PR-nya sangat banyak. Bahkan lebih besar tingkat kegagalannya. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kalau kita tahu dengan karakter dan watt yang berbeda, lalu menggunakan aktif DSP atau prosesor, kita bisa batasi. Pertama, kita lihat kemampuan gain. Begitu kita kasih pink noise, itu kita lihat settingan kita, misalkan saya menggunakan batasan equalizer 70 decibel. Nah, kita kunci tuh, terus gainnya sekian. Apakah plus atau minus? Nah, nanti mid range-nya kita bunyikan di Uber dengan gain yang sama. Nah, apakah itu minta plus atau minus juga? Jadi kita imbangin gain-nya dulu nih, sejajar. Bukan Twitternya terlalu tinggi, mid range-nya di bawah. Jadi kita bikin sejajar sampai ke mid bass, sampai ke subwoofernya. Nah, itu maksud saya seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan, tahu kemampuan speakernya atau berhubungan dengan watt dan gain, baru kita melihat respon frekuensi yang sanggup di cutting. Twitter di cutting berapa, mid range di cutting berapa, mid bass di cutting berapa, sampai ke subwoofernya. Nah, ini yang saya sampaikan, hal yang sangat penting agar kalian tidak asal bangun audio. Karena banyak juga teman-teman biasanya menggabungkan speaker, tidak menggunakan DSP dan bahkan juga tidak tahu settingnya. Atau lebih parahnya lagi, menggabungkan speaker menggunakan crossover yang tidak diracik terlebih dahulu. Wah, itu udah fatal. Bisa jadi Twitternya nyemprot, bisa jadi mid range-nya yang nyemprot, karena mana yang wattnya lebih kecil, pasti suaranya lebih dominan. Kita sudah di dalam mobil ini, tadi menceritakan speaker yang gado-gado, kita lihat ulang. Tetap kita membuatnya memperhitungkan hindarin yang namanya blind spot. Jadi waktu kita duduk, melihat ke depan tanpa mengganggu pandangan saat mengemudi. Dan juga dilihatnya tidak bosen, karena dilihatnya indah ya. Untuk pembuatan pilar ini masih rata-rata di tempat kita itu menyesuaikan mobil dan juga speakernya. Kalau speaker yang kelas begini kita hitung 1,8 juta. Tapi kalau mobilnya seperti Innova lama yang ada segitiga, itu bisa sampai 2,2 juta. Kalau mau menggunakan housing karena misalkan branded, tergantung bahannya juga. Housing yang kita jual ada yang housingnya aja 7 juta. Nah, misalkan yang dikerjakan speakernya
vokal M-Line atau beryllium tipe lain. Nah itu pakai housing lebih mahal. Nah ini soal pilar ya, ini hanya 1,8 juta. Mobil ini tambah peredam 2 jutaan, bikin box tadi 3,5, prosesornya 5,5, dan jasa-jasa barang-barang yang lain per produk karena brandnya masih yang tergolong biasa kena 350.000. Nah total pengerjaan ini hanya dicas total 14 jutaan saja. Nah sekarang kita mau jelaskan melalui beberapa lagu, diantaranya tes denger, cari posisinya dulu. Yuk kita langsung aja ke track 5 dari CD Ken. Fa, center, mid, center, fa, mid. Pada saat saya duduk di posisi ini, itu jelas banget merasakan letak suara yang ideal. Far paling kiri, center, mid. Lalu center, far, mid. Nah, mid yang pertama di depan penumpang, mid yang kedua kira-kira lurus dengan saya nih, sebelah sini. Nah, ini susunan yang baik. Karena yang kita mau adalah kesan panggung terasa di atas dashboard, lebih tinggi, serta ruangnya terasa terisi penuh. Itu yang kita mau. Selanjutnya nanti dengan beberapa lagu, dan kita coba tes digeber ya. Kita pakai lagu yang imaging, nanti kita dengerin di belakang seperti apa. Nah ini lagu ini saya ciptakan sendiri menjadi sebuah lagu yang isinya adalah tentang imaging group, ada usaha baru di daerah Banjarnegara. Kita dengerin. Sobat imaging, Nikito ya kopi, kias audio villa blimbing, jembangan punggilan Banjarnegara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. Segedein ya. mati kopi imaging melek meripat, Dung. semangat uripe, ye ye ye. Ye ye ye. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, Atau gendaanmu yo. bikin lo happy, bikin lo santai. Yo salam imaging melek meripatet, Semangat uripe yo yo yo. yo. Ini bassnya lebih terasa, kita gedein lagi. La, 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 la. Efek gitarnya. Tarararara. Oke, Hai sobat imaging, asik ya, kita kecilin. Nikito ya kopi. Jadi lagu ini sekaligus memperkenalkan tim Imaging Gang ya, sekalian tes denger. Nah beberapa poin tadi, ada suara seruling, ada beberapa instrumen di sekitar panggung, lalu ada efek gitar, itu terdengar dengan jelas. Nah bassnya juga tergolong enak, nyambung, itu yang paling penting ya. Jadi penilaian tonalnya itu harus dapat dari mulai treble, mid ya, mid low, mid bass, subwoofer itu harus ideal. Kalau hanya kepingin kenceng di treble atau bassnya gede, itu soal selera, bisa disesuaikan dengan permintaan waktu kita tuning. Atau kalau ada bass control, tinggal dibesarkan subwoofernya. Nah itu sistem audio yang kita testing, yang diharapkan adalah lengkap, posisinya baik, ketinggian panggungnya juga tergolong tinggi, lalu kesan subwoofer yang ada di belakang bagaimana caranya terdengarnya di depan kita, bukan menjadi beban di belakang. Nah itu yang sulit, kenapa harus menggunakan prosesor atau digital sound processor. Nah soal penggabungan tadi sudah saya sampaikan,
apapun speakernya bisa digabungkan. Ini belum bicara soal karakternya cocok atau tidak, tapi soal bisa atau tidak itu bisa. Misalkan tweeternya tadi kita bilang yang karakternya tajam, kita batasin dulu gain yang mau dipakai seberapa kencang. Lalu tentukan cutting frekuensi kemampuannya di berapa. Nah, imbangin dengan mid-range-nya. Gain-nya kita samakan dulu, baru sambil kita cari cuttingan yang bagusnya itu berapa. Begitu juga subwoofer dan juga mid bass-nya. Jadi artinya semua speaker bisa digabung, tapi kalau mau spesifik ke musik sound quality atau halus, berarti tweeter dan mid-range-nya harus yang mencapai kesepakatan, maksudnya setara. Nah kalau mau yang jedak-jeduk, harus dua-duanya cadas, begitu juga mid bass-nya, begitu juga subwoofer-nya. Nah sekarang kita mau geber, nanti kita lihat seperti apa di bagian belakang. Ini lagunya sama, tapi ini lebih ke jedak-jeduk. The best cars audio. Imaging Gang. Asik gue gedein. Kenceng ini. Sekarang kita dengerin dari belakang, bro. Saya gedein dulu. Widih. Gokil, bro. Nah, lihat tuh getarannya tuh. Bikin lo santai, bikin lo happy. Seruput kopi melek mripate, semangat uripe. Itu dari Nikitoya Coffee Imaging Gang. Nah ini udah kita kasih denger ya. Saya kecilin dulu mungkin biar lebih jelas. Oke, udah dikecilin ya. Seruput kopi melek mripate, semangat uripe. Ye. Kayak yel-yelnya apa tuh? Oke, jadi sistem ini sudah kita ceritakan ya. Tujuannya adalah berbagi informasi bahwa pasang audio itu memang tidak sembarangan. Jadi kita harus tahu yang namanya tuning prosesor, karena di dalamnya sangat pelik, ada cutting frekuensi, ada equalizer, ada time element. Tujuannya untuk membatasi kemampuan speaker dan membatasi tingkat gain setiap drivernya, biar suaranya nanti nyambung. Nah, adapun jasa-jasanya tadi kita kasih bocorannya bahwa Cas Audio menerima jasa pemasangan, jasa tuning. Untuk pilar 3W mulai dari 1,8 sampai puluhan juta karena bila menggunakan housing. Nah kalau 2W mulai dari 1,2 jutaan biasanya seperti itu. Nah untuk power dan lain-lain kalau barangnya biasa di antara 350.000 itu sudah menjadi harga umum, tidak dimahal-mahalin. Nah untuk DSP menyesuaikan produknya. Kalau prosesor begini misalkan tinggal tuning saja karena kurang enak, itu juga kita sering melayani di harga sekitar 2 jutaan, bisa nego. Tapi kalau barangnya branded bisa sampai 3 juta, bahkan bisa sampai 5 juta, tergantung sistem yang dipasang seperti apa. Apakah 3W, 4W, bahkan 30 speaker, itu beda lagi harganya. Oke, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Tim Imaging. Kalau mau tanya-tanya audio, silahkan tanya nomor saya di bawah sini. Bisa WA atau telepon, tapi kalau di telepon sulit diangkat, berarti saya sedang tuning atau sedang bikin video. Terima kasih dukungannya, jangan bosan, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging.